Mari kita berdoa mohon anugerah Kristus pimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Bapa yang menyertai dan menopang seluruh keberadaan kami, baik ketika kami dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun dalam keadaan sakit atau dalam segala berbagai bentuk kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan Allah kami adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan karena itu kami datang kepada Tuhan di hari Sabat Tuhan, menaikkan syukur untuk segala berkat kasih karunia Tuhan Allah yang sudah menopang kehidupan kami sampai dengan hari ini. Dan kami juga berdoa pada saat ini meminta belas kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami melalui firman-Mu, pimpin hati dan pikiran kami, teduhkan jiwa kami sehingga apa yang kami mengerti hari ini sungguh-sungguh mengubahkan cara pandang kami, cara hidup kami, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpin dan sertai kami semua. Amin. Mari kita membaca Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 4 ayat 1. Secara bergantian saya lebih dahulu. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab adalah firman yang memiliki prinsip-prinsip hidup yang tidak saja berlaku di dalam kehidupan privat kita, tetapi juga berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena ketika kita membaca bagian ini, Tuhan mengatur kehidupan keluarga di dalam ayat-ayat sebelumnya. Kemudian Tuhan mengatur kehidupan kerja kita dan tentu ini juga akan meluas ke dalam berbagai bidang kehidupan kita. Nah, mari kita belajar bagaimana relasi tuan dan budak atau hamba di dalam prinsip-prinsip Alkitab yang Allah berikan kepada kita. Kita lihat di dalam konteks ayat yang ke-24 bagian akhir. Ayat 24 bagian akhir di situ dikatakan Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu ingat bahwa ini adalah satu bagian yang sebenarnya mengulang saja apa yang terjadi di dalam pasal 3 ayat-ayat sebelumnya, yaitu mengenai order of creation. Order of creation. Apa yang dimaksudkan dengan order of creation? Order of creation adalah urut-urutan yang Allah tetapkan di dalam fungsi atau peran dari setiap manusia. Order of creation adalah urut-urutan yang Allah tetapkan sebagai fungsi atau peran manusia, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam kehidupannya untuk melayani Tuhan. Baik itu di dalam keluarga, di dalam masyarakat, pekerjaan, dan lain sebagainya. Order of creation ini adalah dasar bagi seluruh kehidupan sosial. Sekali lagi, lembaga terkecil yang ada dalam sosial adalah keluarga, dan order of creation berlaku di sana. Begitu juga di dalam lembaga sosial lainnya. Apa yang merupakan order of creation yang Allah tetapkan? Ada dua hal. Yang pertama itu adalah ekualitas dan yang kedua itu adalah ordo. Ekualitas itu berbicara mengenai kesetaraan. Berbicara mengenai martabat, hakikat, esensi yang Allah berikan kepada semua manusia tanpa kecuali. Itu namanya ekualitas. Yang kedua ordo. Ordo itu berbicara mengenai sekali lagi urut-urutan, peran, fungsi yang tidak meniadakan ekualitas atau sebaliknya ekualitas tidak meniadakan ordo. Jadi kedua hal ini adalah merupakan ketetapan kekal Allah yang kita sebut sebagai order of creation yang berlaku baik itu di dalam keluarga, di dalam kerja maupun di dalam bidang sosial lainnya. Dengan demikian sekali lagi Alkitab adalah firman Allah, prinsip-prinsip kehidupan yang mengatur seluruh kehidupan umat Allah supaya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita mulai dengan hal yang pertama dari order of creation yaitu ekualitas. Bagaimana relasi antara tuan dan hamba, antara majikan dan pekerja. Bukankah kita di sini juga cukup banyak pergumulan dengan aspek ini ya? Di dalam
pekerjaan kita di kantor, atau dalam bisnis kita yang lain, atau di dalam pelayanan kita. Prinsip ini akan terus berlaku. Yang pertama, Bapak Ibu dan saya bisa melihat bahwa ekualitas itu berbicara mengenai dua hal. Apa yang merupakan kesetaraan yang Allah berikan kepada semua manusia dan secara khusus kepada umat pilihan Allah ketika mereka menjalankan peran mereka di dalam dunia ini. Yang pertama, Bapak Ibu dan saya lihat di situ dikatakan, kamu adalah saudara satu terhadap yang lain. Saudara. Saudara berbicara mengenai setiap umat pilihan Allah adalah orang-orang yang ditebus oleh Yesus Kristus. Karena itu di dalam Kristus kita dijadikan sebagai satu keluarga Allah, di mana Allah adalah Bapa kita dan Kristus adalah saudara sulungnya kita. Maka itu berarti Bapak Ibu dan saya ketika kita menjalankan tugas tanggung jawab kita di dalam pekerjaan kita, baik kita sebagai majikan, baik kita sebagai karyawan, baik kita sebagai manajer, baik kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat ataupun sebagai pengurus. Bapak Ibu dan saya harus ingat bahwa kita semua adalah satu saudara, khususnya adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang percaya di dalam Kristus. Sehingga di sini tidak ada yang mengatakan bahwa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Yang sana merasa diri inferior, yang sana merasa diri superior. Tidak demikian. Tetapi kedua-duanya, baik majikan, baik itu pekerja, baik tuan, baik hamba, mereka yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, mereka adalah saudara satu terhadap yang lain. Mengapa hal ini penting untuk dikatakan oleh Rasul Paulus? Bapak Ibu, kita ingat kembali ke dalam konteks daripada penulisan surat Kolose. Kalau kita baca surat Kolose, Kolose adalah jemaat yang terdiri dari lebih banyak jemaat non-Yahudi yang dilatar belakangi oleh latar belakang budaya Romawi dan juga budaya Helenistik atau budaya Yunani pada waktu itu. Nah, biasanya pada zaman itu Bapak Ibu, orang-orang yang bekerja sebagai budak itu diperlakukan secara diskriminatif. Mereka diperlakukan dengan tidak baik. Hak-hak hidup mereka, hak asasi mereka diabaikan. Mereka tidak diperhatikan apakah mereka sakit atau tidak, mereka tidak diperhatikan. Mereka diberikan pekerjaan yang begitu amat keras, pekerjaan yang menindas kehidupan mereka. Contoh, di dalam konteks zaman Yunani ataupun Romawi pada masa itu ada yang namanya pekerjaan kasar di tambang. Orang-orang yang pada saat ini kalau kerja di tambang, misalnya batu bara, minyak bumi dan lain-lain, kita mendapatkan perlindungan khusus ya. Ada sekuritasnya, ada asuransinya dan seterusnya. Itu banyak sekali perlindungan yang kita temukan pada hari ini bagi saudara yang bekerja di tambang. Tetapi pada zaman dulu tidak demikian. Orang-orang yang bekerja di tambang, tuan-tuan yang kaya itu, mereka menyewa ratusan budak untuk bekerja di tambang, ya, di bawah tanah dalam kondisi yang begitu gelap, begitu pengap dan begitu berbahaya. Kalau misalnya terjadi kecelakaan pada budak tersebut, mereka tidak peduli. Yang mereka pikirkan adalah hasil tambang itu untuk profitnya mereka, untuk bisnisnya mereka, untuk keuntungannya mereka, untuk apa yang mereka inginkan. Tetapi mereka sama sekali tidak memikirkan kesejahteraan daripada budak itu, penghidupan daripada budak itu, hak-hak daripada budak itu, mereka sama sekali tidak peduli. Kenapa? Karena spirit ini. Yang kaya, pemilik modal, itu lebih tinggi daripada orang yang tidak punya modal. Ada kelas-kelas, ada strata-strata. Lebih superior daripada yang lain. Yang lain itu rendahan. Yang lain itu dianggap remeh. Bahkan hanya alat saja. Properti bergerak. Ya. Pada zaman dulu, baik zaman Yunani ataupun di dalam zaman Romawi yang dipengaruhi oleh Helenistik, mereka menganggap budak sebagai properti bergerak. Yang memberikan sekali lagi benefit bagi mereka, profit bagi mereka. Tetapi mereka sekali lagi tidak peduli dengan hak-hak asasi, dengan penghidupan, dengan kesejahteraan, dengan keadilan yang seharusnya dimiliki oleh para pekerjanya. Kalau Bapak Ibu dan saya melihat fakta di dalam kehidupan Indonesia pada hari ini, kira-kira mirip dengan apa yang terjadi pada zaman dulu. Kita sudah merdeka, tetapi ada yang disebut dengan new kolonialisme yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kemarin saya waktu ke Batam, ketemu dengan saudara saya yang datang dari wilayah Rote. Rote itu pulau paling selatan di Indonesia. Lalu dia cerita bagaimana kehidupan daripada para guru. Guru yang mengajar, honorer, itu gajinya itu sekitar 300 sampai 500 ribu. Dan itu pun tidak dibayarkan per bulan tepat waktu. Tapi dirapel sekian bulan kemudian.
Lalu pertanyaannya, per bulan itu guru makan apa? Kalau dia punya keluarga, dia punya istri, punya anak, punya suami, lantas mereka makan apa? Bapak Ibu, mungkin kita bilang kita tidak ada di dalam zaman daripada Romawi kuno atau zaman daripada Yunani, Helenistik dan seterusnya. Tetapi ternyata di dalam sistem pemerintahan kita pada hari ini, dalam kehidupan bermasyarakat kita, toh apa yang terjadi pada zaman dulu diulangi lagi pada masa kini. Kesejahteraan pekerja, hak-hak daripada pekerja tidak diperhatikan. Walaupun sudah ada fasilitas-fasilitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan masa yang lampau. Pada masa yang lampau, saudara, di dalam penulisan daripada surat Kolose terjadi diskriminatif. Diskriminatif, bukan saja superioritas dan inferioritas, bukan saja perbedaan strata atau kelas, ya, satu terhadap yang lain. Tetapi ini juga berbicara mengenai diskriminatif yang terjadi di dalam ruang ibadah, kuil-kuil mereka. Para budak kalau datang beribadah, saudara, mereka nggak bisa datang berjumpa Tuhan seperti ini. Berjumpa dewa mereka seperti yang kita ibadah hari ini, saudara. Hak istimewa yang diberikan itu adalah kepada tuan-tuan yang kaya tersebut. Makanya Paulus pernah kritik, Yakobus pernah kritik. Tuan-tuan yang kaya duduknya itu di tempat-tempat terhormat. Lalu orang-orang yang miskin, orang-orang yang budak, para pekerja duduknya di mana? Bisa di luar dari gereja, saudara. Gak ada tempat bagi mereka. Hal-hal yang sedemikian, saudara, bahkan perkara tempat duduk saja, di dalam konteks Injil, di dalam konteks penulisan daripada surat Paulus itu dikritik. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh budaya pada masa itu yang diskriminatif. Budak-budak sekali lagi dianggap sebagai alat saja, alat komersil untuk memenuhi apa yang menjadi profit daripada tuan-tuan kaya, pemilik-pemilik modal. Makanya kalau saudara lihat, kenapa kapitalisme itu dilawan habis-habisan oleh sosialisme. Tetapi juga di saat yang sama sosialisme jatuh ke dalam dosa yang sama juga. Dan orang Kristen ada di mana? Via media. Bukan kapitalisme, bukan sosialisme. Saudara, apa yang saya mau katakan di sini? Yang saudara dan saya alami hari ini adalah sesuatu yang sudah dibicarakan di dalam Alkitab. Alkitab berbicara mengenai ekualitas. Ada suatu tanggung jawab mutual dari tuan dan hamba. Relasi tuan dan hamba. Ada tanggung jawab mutual yang didasarkan pada Kristus dan firman-Nya dengan menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Kristus yang sudah diselamatkan dan karena itu satu terhadap yang lain saudara. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, walaupun ada ordo, ada peran, ada fungsi kerja kita masing-masing yang menunjukkan posisi-posisi kita yang berbeda. Tetapi di hadapan Allah kita semua setara. Setara. Laki perempuan semua yang ditebus, semua setara, saudara seiman, satu terhadap yang lain, tuan dan hamba. Karena itu saudara baca di dalam pasal 3 ayat yang ke-11. Kolose 3 ayat yang 11 itu adalah kalimat yang revolusioner daripada Rasul Paulus yang menerobos sistem kebudayaan dan sistem yang mengikat kehidupan jemaat Kolose yang masih dipengaruhi oleh budaya Helenistik dan budaya Romawi pada waktu itu. Pasal 3 ayat yang ke-11. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ini adalah suatu terobosan revolusioner. Saudara, ketika saya berbicara revolusi, kita nggak boleh berbicara revolusi di dalam kacamata berdarah, anarkis, bukan. Revolusi tidak harus dimengerti seperti itu. Tetapi revolusi berbicara mengenai terobosan cara pikir, terobosan, prinsip firman yang memasuki budaya-budaya kafir dan menghancurkan sistem budaya yang mengikat manusia dan mengakibatkan diskriminatif, mengakibatkan penindasan, mengakibatkan ketidakadilan, mengakibatkan sesama yang lain menindas sesamanya. Maka sekali lagi prinsip tuan dan hamba, relasi yang mutual satu dengan yang lain di dalam Kristus sebagai saudara. Kedua, ekualitas itu berbicara di dalam ayat ini. 24 bagian akhir tadi saya sudah bacakan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ekualitas kepada semua manusia dan secara khusus kepada umat Allah yang ditebus. Baik hamba, baik itu tuan, majikan, keduanya memiliki satu Tuhan yang sama, yaitu Kristus di sorga. Karena itu berarti Tuhan bekerja dengan bertanggung jawab, hamba, budak juga bekerja dengan bertanggung jawab.
Tuhan tidak bisa bekerja dengan cara yang tidak benar atau sebaliknya. Hamba bekerja dengan cara yang tidak benar. Kenapa? Karena mereka bekerja di hadapan Kristus. Karena itu dikatakan di dalam ayat ini. Saudara dan saya lihat di situ. Apa yang kamu lakukan, hendaklah kamu lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Ada majikan yang bekerja dengan bertanggung jawab, tapi sayangnya Tuhannya bukan Kristus. Tetapi ada majikan yang Kristen, yang mengaku diri percaya kepada Kristus, tetapi dia bekerja secara sewenang-wenang sehingga mengakibatkan ketidakadilan, penindasan, hak-hak daripada pekerjanya tidak diperhatikan. Padahal dia katakan Kristus adalah Tuhan. Sehingga seringkali orang berpikir lebih baik kerja sama orang yang non-Kristen daripada kerja sama orang yang Kristen. Saudara, yang saya memperhatikan di sini bahwa tanggung jawab mutual antara relasi Tuhan dan hamba, pertama-tama karena kita saudara dalam Kristus, tetapi yang kedua karena kita sama-sama punya Tuhan yang sama di sorga, yaitu Kristus. Coram Deo, coram Deo. Majikan bekerja bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hamba, pekerja, karyawan, pegawai, bekerja, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukan hanya untuk menyenangkan manusia. Sesuatu yang merupakan hal yang penting untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang ada di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang penting karena pada zaman itu ketika para budak diperlakukan secara tidak adil oleh tuannya, ditindas oleh tuannya, bahkan kalau tuannya mau dia boleh bunuh mati itu budak seenaknya. Ketika budaknya bekerja kurang sedikit saja ngamuknya habis-habisan, kasarnya luar biasa, makian turun dan bahkan dia pukul dengan tangannya. Sampai kepada tindakan pembunuhan terhadap budak. Kalau kita diperlakukan demikian Bapak Ibu, tentu dalam hati kita sebagai pekerja, sebagai karyawan ada marah. Ada rasa ingin balas dendam. Ada rasa kalau bisa saya tonjok saja itu majikan. Ada rasa kalau bisa saya bunuh saja itu majikan. Karena majikan begitu keras, kejam, kasar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perasaan-perasaan yang demikian bisa saja muncul di dalam hati para pekerja. Orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil di dalam ruang kerja. Tetapi ketika Tuhan berkata, perbuatlah apa yang kau lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara. Itu ada suatu perbaikan. Perubahan, suatu transformasi yang Allah buat dalam hati orang-orang yang bekerja. Tuhan buat supaya dia bekerja dengan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan demikian dia pun bekerja menyenangkan hati Tuannya. Sekali lagi bukan soal menyenangkan hati Tuannya, tetapi karena dia menyenangkan hati Tuhan, maka otomatis imbasnya, benefitnya adalah bagi Tuannya di dunia itu pun mendapatkan apa yang baik dari hasil pekerjaannya. Satu kali ada ini kan prinsip bukan saja terjadi di dalam ruang kerja tetapi dalam ruang pelayanan di mana kita juga bekerja di dalam masing-masing tugas yang Allah berikan. Satu kali ada mahasiswa praktek kami yang baru selesai daripada pelayanannya di Depok. Di dalam kata-katanya kata sambutannya kepada jemaat, dia mengakui satu hal, dia bilang begini. Pada saat dia diberikan jadwal khotbah, dia tuh bergumul setengah mati. Bukan soal karena pelayanan khotbahnya itu. Tapi dia jengkel karena dikasih jadwal khotbah. Dia marah-marah begitu. Kenapa saya harus khotbah sih? Padahal dia lupa bahwa sebelum dia memulai pelayanan dia pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh saya dikasih jadwal khotbah. Karena ada cabang yang lain yang dimana mahasiswa praktek tidak diizinkan untuk berkhotbah. Lalu mahasiswa praktek kalau datang ke cabang itu buat apa? Dia mengerjakan pelayanan yang lain tetapi tidak berkhotbah dan dia mendengarkan seniornya berkhotbah. Itu ada cabang yang demikian. Nah, ketika mahasiswa ini datang ke tempat kami di Depok, kami kasih ruang bagi dia untuk melayani di dalam khotbah. Tapi dia jengkel sekali, dia marah sekali. Jadi dia waktu setiap kali ada jadwal khotbah, itu dia ngamuk-ngamuk. Bersungut-sungut, walaupun sambil baca sih, sambil mempersiapkan, tetapi marah-marah. Saudara, waktu ini terjadi dan dia mengakui itu dengan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat dan dia minta maaf. Maafkan kalau saya melakukan hal demikian. Dan itu kelihatan. Kami yang sebagai hamba Tuhan dan sekaligus dosen, ketika dengar mahasiswa khotbah, kita bisa tahu, kita bisa ukur.
orang itu persiapan atau tidak. Dan bagaimana hatinya dia seperti apa. Bagi saya ini bukan soal pelayanan khotbah, tetapi hati orang bersangkutan. Dan itu berulang kali di dalam dia berkhotbah. Dan puji Tuhan dia akui itu sebelum dia meninggalkan Depok. Dan dia minta maaf. Dan sambil mencucurkan air mata dia menangis, Tuhan, ya Tuhan kasihani saya. Pada saat itu waktu mereka minta saya berdoa buat anak ini, untuk mahasiswa ini. Saya bilang, Tuhan beri dia kuasa berbicara seperti para rasul dan para nabi berbicara. Saya doakan khusus orang mahasiswa ini. Kenapa saudara? Karena Allah kita adalah Allah yang kita layani. Baik saudara sebagai owner bisnis saudara, sebagai pekerja, manajer, pegawai negeri, sebagai guru entah honorer ataupun sebagai pegawai tetap, kontrak dan lain sebagainya, kita bertanggung jawab di hadapan Kristus. Kristus yang menilai seluruh apa yang kita lakukan. Apakah engkau dan saya melakukannya dengan motivasi yang benar? Dengan cara yang benar? Dengan tujuan yang benar? Orang melayani dengan cara yang benar, dengan tujuan benar, motif tidak benar, salah saudara, dosa. Seperti mahasiswa ini, masih persiapan firman, khotbah. Tetapi apa yang terjadi, motif dia nggak benar. Kalau saudara punya motif benar, cara kerja saudara salah, tujuannya benar, juga dosa di hadapan Tuhan. Maka tiga ini harus benar. Ketika Kristus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita, Dia yang kita layani, bukan manusia pertama-tama yang kita layani, tetapi Tuhan yang kita layani, yaitu Kristus, Coram Deo. Maka, saudara, motif kita harus benar. Cara kerja saudara juga harus benar. Tujuan kita melayani, tujuan kita bekerja juga harus benar. Dengan demikian, maka ekualitas itu dapat berjalan. Ini bukan hanya berlaku kepada hamba Tuhan, ini berlaku juga untuk jemaat. Ada jemaat yang berdoa minta pelayanan, saya mau melayani A, B, C, dan seterusnya. Begitu running, Allah kasih pelayanan kepada dia, apa yang terjadi? Mulai dia mengerti ada beban ya. Ada hal yang dituntut di dalam pelayanan itu. Lantas kemudian mulai bersungut-sungut. Kalau mulai bersungut-sungut, Bapak Ibu mulai pikir, siapa yang menjadi Tuhan dalam kehidupan saudara? Siapa yang saudara layani? Kalau saudara melayani dengan marah-marah, kalau saudara melayani dengan bersungut-sungut, harus pikir ulang, siapa yang saudara layani? Kristus kah atau dirimu sendiri? Ada seorang teolog mengatakan begini, khusus mengenai pengkhotbah. Ada orang persiapan berkhotbah untuk performance. Bagaimana supaya dia diterima di depan jemaat? Bagaimana supaya kata-kata dia apa semua baik? Kita bukan berarti menolak pembelajaran retorika, bukan soal itu. Tetapi kita bukan artis. Hamba Tuhan itu bukan artis. Teolog ini mengatakan begini, hamba Tuhan ketika mempersiapkan firman, sampai dia memberitakannya, firman itu adalah untuk memproklamasikan Kristus saja. Celaka kalau hamba Tuhan ketika dia mempersiapkan firman, hanya untuk mendapatkan penerimaan jemaat. Atau hanya untuk dipuji oleh hamba-hamba Tuhan senior. Oh ini junior saya ini bagus. Saudara bisa aplikasikan dalam bidang saudara. Kami yang berkhotbah di depan Pak Tong, saudara, apalagi di masterclass. Itu khotbah dikasih 30 menit, saudara. Tapi kalau Pak Tong hadir, kuasanya Pak Tong tuh lebih besar dari kuasa Tuhan. Hamba Tuhan tuh lebih takut sama Pak Tong kalau Pak Tong hadir begitu daripada kepada Tuhan. Jadi pelayanan persiapan yang dia sudah siapkan di dalam pelayanan persiapan firman sampai kepada pemberitaannya. Kadang-kadang bisa buyar, bisa gemetaran, ya, karena ada Pak Tong di depan. Apalagi ada hamba-hamba Tuhan senior misalnya seperti Profesor Ben. Ya, dia sebagai profesor tentu dia menilai kita, bukan? Wah itu gemetar sekali begitu ya. Tetapi setiap kali saudara gemetar, setiap kali saudara itu menjadi grogi di dalam melakukan suatu pelayanan atau pekerjaan yang Allah percayakan bagi saudara. Pertanyaannya, siapa yang saudara layani? Kalau itu Kristus yang saudara layani, saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, hari ini saya mau Tuhan dimuliakan. Hari ini saya mau proklamasi Injil diberitakan dan Kristus dimuliakan saja, bukan saya. Maka itu yang berarti bahwa kita adalah hamba Kristus. Baik majikan, baik tuan, baik pekerja, baik hamba Tuhan sebagai pimpinan di dalam gereja, saudara. Semuanya takluk tunduk kepada Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu. Dan karena itu, bekerjalah dengan bertanggung jawab. Jangan bekerja dengan malas-malasan. Satu kali saya tuh teledor, Bapak Ibu. Saya bukan tipikal orang yang tidak taat sama jadwal.
Saya tuh biasanya tuh kalau jadwal saya akan buat begitu detail. Satu kali ada permintaan khotbah, undangan khotbah. Saya tulis di situ tanggal 5 Juni. Tahu-tahu tanggalnya itu bukan 5 Juni. Tanggalnya itu 2 Juni. 2 apa 3 Juni saya lupa persis. Tapi saya sudah kasih ingat Pak Tama. Saya tanya dulu, ada nggak pelayanannya tanggal 5? Oh nggak ada. Kalau gitu bisa nggak antarin saya? Oh bisa. Baiklah, tanggal 5 Juni ya. Sudah plot tanggal 5 Juni. Tahu-tahu, saya biasanya 2-3 hari sebelum khotbah saya harus persiapan firman. Saya duduk mau baca Alkitab, lalu saya lihat kembali SMS undangan itu. SMS lagi WA undangan itu. Saya buka. Ih, kok hari ini? Bukan tanggal 5. Wih, saya panik. Panik luar biasa. Saya langsung telepon, padahal belum jam khotbah. Kira-kira beda sekitar setengah jam. Saya telepon orang yang undang itu. Saya bilang, saya minta maaf ya. Saya kira tanggal 5 Juni loh. Dia bilang, bukan ibu, tanggal 2 Juni, sekarang hari ini. Waduh, minta maaf ya, saya masih dalam posisi di Depok loh. Saya tidak tahu ini kalau saya jalan ke sana butuh waktu sekitar 1 jaman lebih. Kalau kita ngebut pun 1 jam kurang itu kita masih bisa. Tapi ini waktunya sudah tinggal beberapa menit. Bagaimana ya Bu ya? Saya ngomong, saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf, terus saya tulis di situ. Saya minta maaf, saya salah tulis jadwal. Itu benar-benar Bapak Ibu, itu bagi saya tamparan. Karena saya orang yang cukup taat jadwal, jadi bagi saya kalau keteledoran yang demikian itu sesuatu yang memalukan dan bikin menjengkelkan buat saya sendiri begitu. Dan itu adalah hal yang buat saya sendiri marah begitu. Tapi pada saat itu juga saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong ibadah berlangsung yang di backup oleh guru agamanya. Jadinya guru agama itu yang membackup karena saya salah tanggal. Apa yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu? Kita di dalam ketaatan kita kepada Kristus sebagai Tuhan kita. Ada juga aspek-aspek di mana kita itu bisa gagal, kita itu bisa salah, kita itu bisa teledor dan seterusnya. Tetapi dalam semuanya itu tidak boleh ada usaha dalam diri kita untuk melawan kehendak Kristus. Kalau Kristus memberikan kepercayaan pelayanan kepada engkau, kepercayaan pekerjaan kepada engkau, suatu hal yang Allah berikan kepada engkau, jangan kerjakan itu dengan bersungut-sungut dan dengan amarah. Tapi kerjakan itulah dengan bertanggung jawab, dengan sukacita, dengan sukarela. Karena apa? Karena Kristus Tuhan atas segala sesuatu. Dia yang memerintah atas segala sesuatu. Dia yang beri pekerjaan itu bagi kita. Celakanya adalah seringkali jemaat, sekali lagi, jemaat berdoa minta Tuhan kasih pelayanan A, B, C, D dan seterusnya. Tetapi begitu Tuhan kasih kepada dia, running berjalan, bersungut-sungut, marah. Ngomel, tidak mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini berbahaya saudara. Berbahaya. Siapa yang engkau layani? Tuhankah atau dirimu sendiri? Maka hari ini saudara saya belajar. Ekualitas berbicara mengenai kita adalah satu saudara dalam Kristus Yesus. Karena itu perlakukanlah sesama saudaramu dengan benar. Perhatikan hak-haknya mereka. Jangan ambil apa yang menjadi haknya mereka. Tetapi berikanlah itu kepada mereka sebagai penghormatan kita kepada Kristus. Kasihilah mereka sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Dan layanilah Kristus dalam segala posisi yang Allah berikan kepada kita. Karena dia adalah Tuhannya kita. Maka implikasinya Bapak Ibu. Di dalam konsep ini Alkitab melawan apa yang disebut dengan perdagangan manusia. Alkitab melawan perbudakan daripada manusia yang mengeksploitasi manusia, yang memperalat manusia dan tidak menghormati manusia sebagai gambar rupa Allah yang dicipta dalam kemuliaan dan yang tidak menghormati bahkan orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Perdagangan manusia. Saudara, kalau kita coba bandingkan di dalam pada zaman dulu, perdagangan budak manusia itu sesuatu yang lazim saja, sesuatu yang lumrah saja, bahkan menjadi suatu bisnis yang sangat-sangat diminati pada zaman itu. Dan termasuk di dalam zaman modern, ya. Di dalam zaman modern itu juga ada yang namanya bisnis perdagangan manusia yang sangat diminati, ya, eksploitasi manusia dan seterusnya. Kita tahu John Newton. John Newton adalah seorang pencipta lagu Amazing Grace. Dan kita juga tahu, sebagian dari kita, mungkin seluruh dari kita sudah pernah tahu latar belakangnya. Saya hanya mengangkat kembali sebagai contoh bahwa dia adalah seorang yang diperbaharui oleh Tuhan di dalam konsep ekualitas. Mari kita lihat gambarnya, silakan ditayangkan. John Newton adalah kapten kapal yang masuk di dalam perdagangan manusia antar Atlantik. Dan dia, kalau kita perhatikan di situ, dengan kuasa, dengan kekerasan, dengan kekejaman,
menangkap orang-orang Afrika, ya. Kita lihat dia telanjang ya, mereka hanya pakai cawat saja, dirantai, ya. Lalu mereka dimasukin ke satu itu. Kalau Bapak Ibu lihat ada semacam ruang yang ada pintu masuknya kecil sekali. Itu adalah ruang tempat taruh barang sebenarnya. Tetapi manusia yang ratusan itu mereka angkut dari Afrika untuk dijual itu saudara. Bahkan orang-orang kaya, pemilik modal itu kasih investasi cukup banyak untuk perdagangan manusia ini saudara ya. Mereka jejali masuk ke dalam satu tempat ruang yang gelap, pengap ya. Dan di situ saudara mereka dalam keadaan telanjang laki-laki, perempuan, anak. Dimasukin semua satu tempat. Kalau kita pernah naik naik kereta, yang biasa naik kereta zaman dulu saudara, itu kan susah banget ya. Sampai-sampai kita tuh kayak mau keluar dari pintu, keadaannya. Nah tapi ini lebih ganas lagi, lebih ganas lagi. Kalau ada yang mau pup, mau pipis, ya di situ. Di dalam ruangan yang itu dimasukin orang ke dalam. Maka ruangan itu menjadi ruang yang tidak sehat sama sekali. Orang-orang pada sakit, terjadi amoralitas tidak? Iya, para pekerja yang ada di bawah John Newton itu melakukan hal-hal yang amoral juga terhadap para budak tersebut. Makian, kata-kata kasar, dan bahkan perlakuan penganiayaan, pukulan, dan seterusnya itu diberikan kepada budak tersebut. Dan kalau budak itu sakit diapain? Bukan diobati, dibuang ke laut hidup-hidup. Keadaan yang demikian saudara, dialami oleh John Newton sebelum dia bertobat. Sampai satu waktu Tuhan pertobatkan dia melalui badai besar itu kita tahu. Dan di dalam badai besar itu air sudah masuk ke dalam kapal dan mereka sebentar lagi akan tenggelam. John Newton mengatakan hal ini. Jika usaha kami tidak berhasil, dalam arti bahwa menyelamatkan kapal ini, kiranya Tuhan berbelas kasih. Belas kasihan, have mercy on me. Itu adalah sesuatu yang kemudian merupakan awal pertobatan daripada John Newton. Tetapi apakah dia langsung meninggalkan pekerjaan dia di laut? Tidak. Dia tidak langsung meninggalkan pekerjaannya di laut. Dia masih menjalankan kapal perdagangan manusia itu. Tetapi bedanya adalah karena dia sudah bertobat, ekualitas itu mengubah cara pandang. Mengubah cara memperlakukan manusia. Yang tadinya diperlakukan secara tidak manusiawi, begitu dia ambil budak-budak itu, apa yang diperlakukan? Diperlakukan dengan baik. Seperti manusia, setara adanya. Yang satu tidak lebih rendah daripada yang lain. Yang satu tidak menganggap saya punya kapital, saya punya modal, maka kamu tunduk sama saya. Enggak begitu. Tetapi diperlakukan dengan baik, dengan sopan. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata makian. Kalau sakit diobati. Itu adalah pekerjaan daripada John Newton setelah dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia masih kemudian menjadi kapten kapal itu. Tetapi cara dia memperlakukan manusia sudah berbeda. Sudah berbeda. Dia tidak anggap lebih rendah daripada orang lain. Saudara mungkin berpikir bahwa saya enggak seperti John Newton sih. Tetapi bukankah saudara, kadang-kadang kapital yang kita punya itu kita ukurkan kepada orang lain. Dan kita anggap orang lain lebih rendah daripada kita. Pada saat saudara menganggap rendah orang lain karena kapital yang kita punya, modal yang kita punya. Entah modal itu adalah uang, entah modal itu adalah intelektual saudara. Atau modal itu saudara punya sejumlah warisan-warisan tertentu yang lebih daripada orang lain. Ketika saudara punya kapital itu dan saudara menganggap rendah orang lain, saudara sudah melakukan dosa yang melawan ekualitas yang Kristus tetapkan di dalam relasi sesama dengan sesama dan kita terhadap Tuhan. Maka apa yang terjadi dengan John Newton saudara? Setelah peristiwa itu Bapak Ibu, dia berubah cara pikirnya, cara hidupnya dan memperlakukan sesamanya dengan baik. Sampai dia sakit lalu kemudian dia berhenti daripada pekerjaannya sebagai kapten kapal dan dia menjadi seorang pendeta. Bapak Ibu, waktu dia menjadi seorang pendeta, gak lama setelah itu, beberapa tahun selanjutnya saudara, apa yang dia lakukan? Dia adalah orang yang mempengaruhi satu orang anggota parlemen. Ya. Yang dimana orang itu kemudian akan mempengaruhi parlemen Inggris untuk menghapus perbudakan, perdagangan yang terjadi di wilayah Inggris. Saudara, ini adalah sesuatu yang penting sekali karena kalau kita lihat John Newton punya perubahan hidup itu mengakibatkan orang yang ada bersama-sama dengan dia juga adalah orang yang akhirnya diubahkan. Nah, apa yang saya mau katakan bagi kita sekalian adalah Bapak Ibu, mari kita belajar
untuk melihat bahwa ekualitas adalah suatu prinsip Alkitab yang berlaku dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, sampai kepada masyarakat dalam ruang kerja kita. Dan mari kita sama-sama untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu dengan dua ekualitas tadi. Maka apa yang menjadi tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai tuan dan hamba di dalam ordo? Kalau tadi saya bicara mengenai ekualitas, sekarang mengenai ordo. Ordo adalah suatu urut-urutan yang berkaitan dengan fungsi kerja kita, peran kita yang Allah percayakan kepada kita berdasarkan ekualitas tadi. Di dalam teks kita dalam ayat yang ke-22 di situ dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Tanggung jawab hamba kepada tuannya, pekerja kepada tuannya, pegawai kepada tuannya, karyawan kepada majikannya. Di situ dikatakan taatilah Tuanmu di dunia dalam segala hal. Frasa segala hal, saudara, itu mengacu kepada segala perintah yang bersesuaian dengan firman Allah. Itu berarti mengasumsikan bahwa tuan atau majikan atau orang yang mempekerjakan para pekerja itu, dia harus memberikan perintah, dia harus memberikan keputusan, harus sesuai dengan firman Allah. Sehingga para pekerjanya juga menaati karena firman Allah, tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip firman Allah. Jadi segala hal, taat dalam segala hal berarti bersesuaian dengan firman Allah. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-29, di situ diberikan penjelasan kepada kita bahwa kita tidak wajib taat kepada otoritas yang jahat yang melawan Allah dan firman-Nya dan yang memberikan perintah yang tidak benar. Mari kita lihat Kisah Rasul 5 ayat yang ke-29. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-29. Di situ dikatakan, Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Konteksnya ada di dalam ayat yang ke-28. Saya bacakan bagi kita. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu, yaitu Kristus, kepada kami. Maka Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Di sini Alkitab membedakan dua macam ketaatan. Ketaatan relatif dan ketaatan mutlak. Ketaatan relatif adalah ketaatan kepada Tuan di dunia. Kepada para pemimpin, kepada para pemegang otoritas di dunia ini yang mendapatkan otoritas dari tangan Tuhan. Termasuk itu adalah pemerintah. Termasuk itu adalah sinode. Bukan saja owner daripada perusahaan tertentu atau CEO daripada suatu perusahaan atau manajer dan lain-lain. Tetapi saudara dan saya lihat bahwa ketaatan relatif adalah sesuatu yang diberikan kepada manusia. Dan ketaatan mutlak adalah yang harus wajib diberikan kepada Kristus saja. Itu sebabnya taatilah Tuanmu di dunia dalam segala hal. Berarti taatilah segala perintah Tuanmu yang bersesuaian dengan firman Allah. Kalau nggak bersesuaian bagaimana? Jangan taat. Jangan taat kepada perintah tersebut. Walaupun ketidaktaatan itu akhirnya menghasilkan salib. Sesuatu yang menyakitkan, ya, menderita karena kita tidak taat kepada perintah yang tidak benar. Ya. Contoh Bapak Ibu, Yusuf, ya. Kita tahu mengenai kisah Yusuf, dia adalah budak. Dia bekerja dengan sangat baik di rumah Potifar. Dia sangat amat bertanggung jawab sehingga Potifar bisa melihat bahwa Allah menyertai Yusuf sehingga Allah membuat berhasil seluruh pekerjaan Yusuf. Tetapi masalahnya adalah istri Potifar. Ketika dia secara intens menggoda Yusuf, Yusuf bilang sama istri Potifar, bagaimana mungkin aku membuat kejahatan yang besar ini kepada Tuhan? Pertama-tama dia bukan membuat kejahatan kepada Potifar, tuannya yang di dunia ini. Tetapi dia pertama-tama katakan bahwa bagaimana mungkin aku membuat kejahatan kepada Tuhan? Suatu ketaatan mutlak kepada Tuhan yang benefitnya dinikmati oleh tuan yang di bumi ini, yaitu Potifar. Tetapi kemudian kita tahu pada akhir klimaks daripada
godaan itu ketika istri Potifar dan Yusuf sendirian di rumah, dia paksa Yusuf untuk tidur dengan dia dan Yusuf lari walaupun dia tarik bajunya Yusuf. Konsekuensi apa yang dialami oleh Yusuf ketika dia tidak taat pada perintah otoritas? Ketaatan ini adalah bukan ketaatan yang buta, tetapi ketaatan yang dipimpin oleh firman. Ketaatan yang diarahkan oleh firman karena Allah yang menyertai Yusuf. Allah yang memberikan prinsip-prinsip etika moral hidup yang benar. Walaupun dia ada di tengah-tengah kehidupan bangsa yang kafir, yang amoralitas, yang penyembah berhala. Tetapi dia mampu untuk kemudian taat kepada Allah. Di tengah-tengah kondisi yang tidak kondusif. Ini yang disebut dengan ketidaktaatan relatif berjumpa dengan ketaatan relatif berjumpa dengan ketaatan mutlak kepada Tuhan. Kita tahu bahwa pada akhirnya Yusuf dipenjarakan. Bapak Ibu, sebenarnya kalau Potifar itu percaya kepada apa kata istrinya, Yusuf harusnya dibunuh mati. Bukan dimasukkan ke penjara. Kenapa dimasukkan ke penjara? Karena dia juga tidak percaya sama istrinya. Dia lebih percaya Yusuf daripada percaya sama istrinya. Makanya dia masukkan ke penjara dan dia tidak bunuh Yusuf. Maka orang Kristen adalah orang yang harus berani taat kepada Allah. Seperti Petrus dan juga para rasul. Seperti Yusuf yang berani taat kepada Allah. Taat mutlak kepada Allah. Melawan otoritas yang jahat. Melawan segala perintah yang tidak bersesuaian dengan firman Allah. Termasuk di dalam keputusan-keputusan sinodal. Salah satu contoh yang saya angkat di sini adalah Abraham Kuyper. Saya nggak bilang Bapak Ibu harus lawan sinode ya, bukan itu ya. Tetapi ada sinode yang juga salah dalam ambil keputusan. Contoh di dalam zaman daripada Abraham Kuyper, gereja dikuasai oleh liberalisme. Sehingga keputusan-keputusan gereja adalah keputusan-keputusan yang didasarkan kepada liberal, ajaran liberal. Lalu suatu waktu Bapak Ibu, karena Kuyper bersama dengan orang-orang jemaat dan juga pengurus yang pro kepada ajaran ortodoks yang alkitabiah itu, mereka begitu gencar untuk melawan keputusan-keputusan sinodal yang liberal itu. Lalu apa yang dilakukan oleh para pimpinan? Mereka kunci pintu gereja pakai gembok supaya Abraham Kuyper dan para pengikutnya tidak bisa masuk dan beribadah. Lalu apa yang dilakukan oleh Abraham Kuyper? Ini buat saya Kuyper ini tanda petik gila juga saudara. Dia ambil itu palu, dia pukul itu gembok itu supaya hancur. Gemboknya nggak hancur-hancur saudara. Apa yang dia bikin? Ambil gergaji. Gergaji itu gembok sampai gergaji pintu gereja saudara. Supaya apa? Supaya Kuyper bersama dengan semua orang yang pro ortodoks dan bukan pro liberal bisa masuk ke dalam dan kemudian beribadah kepada Tuhan. Kenapa Kuyper begitu gila saudara? Tanda petik ya. Karena dia dikuasai oleh firman. Gereja Belanda yang dulunya Calvinis berubah menjadi liberal. Keputusan-keputusan yang berakar kepada ajaran liberal. Bahkan melarang umat Allah untuk beribadah kepada Allah yang benar. Dan memberitakan firman yang sejati saudara. Harus dilawan. Perlawanannya begitu keras. Maka Kuyper dianggap sebagai pemberontak terhadap sinode pada zaman itu. Tetapi justru sekarang saudara bisa lihat Free University adalah salah satu yang dia bangun. Dan banyak hal yang dia kerjakan sebagai cikal bakal daripada ajaran neo-Calvinisme. Itu sebabnya saudara, saya katakan di sini bahwa tanggung jawab seorang hamba, tanggung jawab seorang pekerja, seorang pelayan Kristus adalah kepada Kristus saja. Sehingga ketika kita berjumpa dengan keputusan-keputusan perintah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, saudara boleh lawan, saudara boleh abaikan itu, tetapi kata taat di sini juga memiliki dimensi yang lain, yaitu hormat. Orang Kristen dipanggil untuk tetap hormat kepada setiap otoritas, sekalipun otoritas itu adalah dipimpin, dipegang oleh orang-orang yang berdosa, oleh orang-orang yang bertindak tidak adil. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, yang kejam,
yang tidak adil, yang berbuat dosa semena-mena kepada para pekerjanya. Tunduklah kepada mereka. Kata tunduk itu berbicara mengenai hormat. Hormat. Tetapi itu tidak sama dengan taat kepada perintah yang salah. Tidak begitu, saudara. Maka ketika saudara berjumpa dengan CEO-nya, manajernya yang berdosa, tetapi dia adalah seorang yang menjadi pemimpinmu, hormatilah orang itu. Hormatilah dia. Tetapi jangan taat kepada perintahnya yang jahat. Disinilah saudara dan saya belajar bagaimana Kristus adalah Tuhan. Tuhan di sorga yang menjadi kepala dari segala sesuatu. Taatilah Tuhanmu di dunia dalam segala hal, yakni yang bersesuaian dengan firman. Ordo juga berbicara mengenai ketaatan dalam takut akan Allah. Di situ dikatakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bicara mengenai hati kita, motivasi kita. Di dalam ketulusan, di dalam kesetiaan, di dalam kejujuran, dan semuanya bagi kemuliaan Allah saja. Jadi kalau kita lihat di sini, orang yang taat kepada tuannya dalam segala hal sesuai firman, dan hormat kepada tuannya walaupun tuannya adalah seorang yang tidak adil. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Seorang yang menghormati Tuhan. Seorang yang meninggikan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia bisa melayani, dia bisa bekerja dengan tulus hati, dengan setia, dengan jujur. Walaupun mungkin gajinya itu tidak sesuai. Walaupun dia tidak dipromosikan. Walaupun dia diperlakukan secara tidak adil. Tetapi dia masih bisa setia bekerja dengan jujur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu hal yang begitu penting sekali. Contoh budak perempuan Naaman. Budak perempuan Naaman adalah seorang yang ditangkap dari Samaria. Lalu dijadikan sebagai budak di wilayah kafir. Tetapi kita tahu mengenai Naaman yang sakit kusta itu. Dan kemudian sudah berusaha dengan segala macam cara pengobatan tetapi tidak sembuh. Lalu budak perempuan ini bilang begini. Tuanku, pergilah ke Israel karena di sana ada nabi yang akan menolong engkau. Lalu Naaman panglima tentara itu bisa dengar budak yang begitu kecil. Yang kalau kita bilang strata kelasnya berbeda. Ya. Lebih superior panglima itu daripada budak ini. Tetapi dia mau mendengarkan nasihat dari budak yang kecil ini. Kenapa saudara? Banyak penafsir mengatakan bahwa budak perempuan yang masih gadis, yang masih kecil ini, kemungkinan dia berusia dari praja menuju remaja. Kira-kira usianya sedemikian. Tetapi kenapa Naaman panglima yang besar itu mau dengar dia? Karena dia takut akan Tuhan. Dia kerja dengan tulus. Dia kerja dengan setia. Dia tidak pikir mengenai keadaannya dia di tempat perantauan, di tempat perbudakan dan seterusnya. Dia nggak pikir itu, tetapi dia berpikir dia harus melayani Tuhan sebaik mungkin dalam pekerjaan dia sebagai budak. Dan dengan demikian itu menjadi kesaksian bagi seorang Naaman yang adalah penyembah kafir. Maka itu membuat Naaman dengar apa yang dikatakan oleh budak perempuan ini. Jadi seorang yang takut akan Tuhan adalah seorang yang hatinya adalah hati yang tulus. Hatinya adalah hati yang setia. Hatinya adalah hati yang jujur. Hatinya adalah hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan saja melalui pelayanan kepada majikannya. Ada satu ibu di Pondok Indah waktu saya PA Wanita Lansia di sana. Dia MC lalu kemudian dia bercerita tentang ART-nya dia. Dia biasanya karena orang kaya, ya ini Bapak Ibu jangan reduktif ya. Dia bilang begitu, jadi kita lihat di dalam konteks ibu ini saja. Dia bosi sekali. Ya kalau dia punya pembantu ya apa yang dia suruh kamu kerjakan, kerjakan saja. Dia nggak mau lihat kamu apa begitu, dia nggak mau pusing. Tapi yang jelas fasilitas dia berikan, apa yang menjadi tanggung jawabnya dia berikan. Ya kamu kerja saja. Ya kalau saya pakai istilah tuh melihat saja kepada orang itu dan mengasihi dia, menatap dia dengan kasih saja, bukan tidak begitu. Yang urusannya adalah kamu pekerja ART datang ke rumah saya kerja sesuai dengan SOP-nya, saya kasih uang buat kamu ya sudah begitu. Satu saat dia itu dengar firman Tuhan dan firman itu benar-benar menegur dia. Dan di saat itu ada perubahan dalam kehidupannya dia.
Tidak lama setelah itu, ART-nya satu kali, pagi hari harusnya dia sudah bangun untuk siapkan segala apa yang mereka butuhkan, sarapan dan seterusnya, kerja dan seterusnya. Tapi ART ini nggak keluar-keluar dari kamar. Tadi saya bilang ya, dia sangat bosi. Mau masuk ke kamar itu pun enggak. Lihat orang ini aja pun dia rasa dia lebih besar daripada ART ini. Tapi saat itu dia datang, dia ketok pintu dari ART ini. ART ini enggak buka pintu itu. Lalu dia desak buka, paksa pintu itu. Ternyata ART-nya itu sakit parah dan tidur tergeletak di tempat tidurnya, tidak bisa bangun. Muntah. Wah, dia kaget lihat ART-nya sakit. Mungkin karena sakitnya sudah cukup lama, tapi karena tahan mungkin ini yang puncak klimaks begitu. Jadi dia sakitnya parah sekali. Lalu ibu ini yang sekali lagi ya, lihat wajahnya dengan kasih pun enggak, apalagi ketok pintu kamar ART, apalagi rawat ART, enggak mungkin dia kerjakan itu karena bosi sekali. Tapi kali itu apa yang dia lakukan? Dia peluk ART itu dalam keadaan ART itu basah kuyup karena dia keringat dingin kan ya. Sakitnya luar biasa, dia peluk lalu dia bersihkan muntahannya. Dia lap badan dari ART itu, dia ganti bajunya, dia kasih minum obat dan seterusnya, dia suruh ART itu istirahat. Yang biasanya ART yang masak buat mereka, kali ini dia yang masak untuk ART. Dia buat bubur, lalu dia suap ART itu. Ini pekerjaan yang gak biasa dia kerjakan. Dan bagi dia bilang gini, ini melawan diri saya karena saya gak pernah. Tapi kali itu dia harus kerjakan itu karena apa? Karena firman menggerakkan dia. Dia suap ART itu lalu dia bilang gini, ini ART agama lain. Dia berdoa untuk ART itu. ART ini sudah kerja lama sama mereka. Lalu dia berdoa untuk ART ini supaya Tuhan menolong dia dan terlebih khusus menginjili ART ini. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? Pelayanan kepada seorang ART itu dimotivasi, digerakkan oleh karena firman yang telah mereka dengar. Sehingga pelayanan itu membuat pelayanan yang menjadi berarti pelayanan manusiawi. Pelayanan yang kalau kita pakai istilah itu humanis. Bukan karena humanisasi itu sendiri. Tetapi karena Kristus yang berada di belakang itu yang menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang demikian. Demikian juga ART itu ketika melayani. Setelah ada ART yang percaya Tuhan Yesus karena tuannya itu benar-benar jadi teladan hidup. Percaya sama Tuhan Yesus dan merawat tuannya sampai dengan tuannya itu mati. ART ini begitu tulus, setia, jujur dan seterusnya. Kenapa? Karena ada takut akan Tuhan. Ada takut akan Tuhan. Maka di dalam ordo, setiap kita dalam posisi yang Allah percayakan sebagai majikan ataupun sebagai pekerja, kerjakanlah itu dengan bertanggung jawab, yaitu taat kepada Allah melalui menaati para pemimpin kita. Menaati orang-orang yang menjadi otoritas di atas kita, tetapi sesuai dengan firman. Dan kerjakan itu di dalam takut akan Tuhan. Sehingga itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan mungkin saja orang lain yang tidak kenal Tuhan melalui kehidupan kita. Pelayanan kita. Seperti budak perempuan yang memperkenalkan Allah yang sejati kepada Naaman. Dan kemudian Naaman bertobat. Dan tanggung jawab ini dalam ordo itu saudara, karena satu kesadaran yang penting. Penghakiman Allah atas semua manusia tanpa memandang muka. Allah akan memberikan warisan menjadi upah. Tetapi Allah juga akan menghukum hamba yang tidak setia. Hamba yang setia diberikan upah. Tetapi hamba yang tidak setia dihukum oleh Tuhan. Kesetiaan kita adalah kesetiaan yang bukan diukur pada perkara-perkara besar saja. Tetapi kesetiaan kita adalah kesetiaan yang dilihat dari perkara-perkara kecil. Karena itu Allah pernah berkata, Kristus berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara besar. Implikasinya, barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, perkara besar pun tidak dipercayakan kepada dia. Ini berbicara mengenai penghakiman Allah atas setiap orang. Allah percayakan pekerjaan kepada orang tertentu dengan bobot, dengan tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi ada yang Tuhan percayakan dengan bobot, dengan tanggung jawab yang lebih kecil. Sekalipun demikian, kedua kelompok orang yang demikian harus bekerja seperti di hadapan Tuhan. Dan mengingat bahwa upah kita dari tangan Kristus. Dan jika kita tidak setia, pukulan akan datang kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuat engkau dan saya
ketika kita bekerja dengan takut akan Tuhan. Itu bukan saja hormat kepada Tuhan dan bertanggung jawab, tetapi juga di saat yang sama sedapat mungkin tidak mendukakan hati Tuhan. Tidak mendukakan hati Tuhan. Mendukakan hati Tuhan itu adalah dengan kita melawan Tuhan, dengan tidak bertanggung jawab di dalam kehidupan pelayanan kita. Ini adalah sesuatu hal yang sebaiknya jangan kita lakukan. Kenapa? Karena Allah menghakimi kita. Mulai dari apa? Dari hati kita. Sampai kepada segala perbuatan kita. Bagaimana dengan Tuhan? Kalau tadi kita berbicara banyak tentang hamba. Ya. Bagaimana dengan Tuhan? Ini ordo yang terjadi di sana. Di situ dikatakan pasal 4 ayat yang pertama. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Tanggung jawab daripada Tuhan itu sama seperti hamba itu, koram deo tadi. Kemudian tanggung jawab itu adalah di sini ditekankan adil dan jujur. Kenapa adil dan jujur Bapak Ibu? Karena sekali lagi pada zaman itu para majikan berlaku tidak adil, tadi saya katakan diskriminatif terhadap para pekerjanya, memperlakukan mereka sampai dengan tindakan anarkis kepada para pekerjanya. Itu sesuatu yang mengerikan. Anarkis itu kan bisa saja secara fisik, tetapi juga kita bisa katakan verbal abuse bisa terjadi pada saat itu. Maka di situ dikatakan berlakulah adil dan jujur. Apa maksudnya berlakulah adil dan jujur? Paling tidak ada 3 hal yang kita bisa mengerti di sini. Berlaku adil berarti setiap tuan yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, telah ditebus oleh Kristus, wajib memberikan keputusan dan perintah-perintah yang sesuai firman Tuhan. Keputusan itu berkaitan dengan misalnya saudara punya bidang kerja A, bidang kerja B dan seterusnya. Entah sebagai politikus, sebagai ekonom, sebagai seorang bisnismen dan lain sebagainya. Dalam pengambilan keputusan-keputusan etis saudara harus memastikan bahwa di dalam keputusan etis itu tidak berseberangan dengan firman Kristus. Minggu lalu saya khotbah di Depok, KU2, selesai KU2, datang ada 2 orang suami istri ketemu. Dia dulu dari zaman PRII, Depok itu dia sudah ada. Tapi kemudian dia pergi karena berpindah tugas dan lain sebagainya. Lalu kemudian kemarin dia datang karena dia setelah menikah dia mau antar souvenir katanya. Jadi dia ketemu kami lalu ngobrol. Yang menariknya adalah dia bercerita kepada saya. Dia dari kerjanya di satu perusahaan yang cukup bagus. Lalu Tuhan panggil dia jadi hamba Tuhan. Masuk ke STT. Ternyata waktu dia masuk ke STT. Faktanya dalam pengujian itu, Tuhan tidak memanggil dia khusus untuk menjadi hamba Tuhan full time. Lalu dia keluar. Setelah dia keluar, dia masuk ke filsafat, Driarkara. Ini sekolah filsafat yang cukup terkenal ya. Lalu dia berjumpa dengan Romo Magnis dan segala tokoh-tokoh penting yang ada di Driarkara. Dan dia punya nilai di filsafat cukup baik. Dan arahnya dia itu ke politik. Lalu singkat cerita, dia selesai S2 di sana. Dan kemudian dia melanjutkan berlanglang buana di dalam tugasnya dia. Tiba-tiba kemarin dia datang ke saya, dia bilang begini, saya mau masuk Lemhanas. Hah, kaget juga saya. Mau masuk Lemhanas? Kok bisa kau sampai ke situ? Lalu saya bilang, apa yang menyebabkan kamu ingin masuk Lemhanas? Lalu dia cerita semua detail. Terus saya tanya, setelah kamu lulus dari sekolah Lemhanas itu, kamu akan bekerja di mana? Kan tentu harus ada dong yang kita pikirkan dan kita doakan. Dia bilang saya akan masuk ke bagian, saya lupa persis tapi semacam pengaturan penata kelolaan APBN. Nah langsung saya bilang bagus. Coba MBG itu dipikirin. Terus dia kaget kan. Ya Bu Grace saya ngerti gitu segala macam. Tapi istrinya itu sepertinya pro MBG. Terus saya bilang begini. Dia bilang itu sistem yang bagus Bu Grace dan seterusnya. Saya bilang sistem bagus tidak sama dengan sudah saatnya untuk dilakukan di Indonesia. Lalu saya cerita, waktu saya bersama dengan anak remaja pergi ke Curug. Sepanjang perjalanan jalan yang rusak itu Bapak Ibu. Yang saya perhatikan di sekeliling saya adalah di mana SD. Saya cari tuh sepanjang sisiran. Saya pergi ke Curug bersama dengan remaja dan saya pulang. Sepanjang itu saya cari. Sampai di dekat kota baru ada 1 SD. Bapak Ibu kira-kira tahu implikasi kalau SD nggak ada? Tingkat pendidikan begitu rendah. Kalau tingkat pendidikan rendah, saudara bisa bayangkan masyarakatnya seperti apa. Lalu saya ngomong kepada istrinya yang juga bekerja di dalam perusahaan yang cukup bagus dan punya relasi politik yang cukup bagus. Saya bilang begini,
Bagi saya, pendidikan pertama yang harus diperhatikan. Kalau lu kasih MBG, orang tuanya pekerjaannya nggak ada. Pendidikannya tidak diurus. Itu bagaimana? Wah, saya ngomong banyak sekali saat itu. Maksud saya adalah kami hamba Tuhan, kami menyuarakan ya. Nanti Anda yang di situ yang berjuang kan ya. Di bagian APBN itu kan. Ya, oh begitu ya Bu Grace. Lalu kami bicarain cukup banyak tentang urusan-urusan itu. Dan saya buka juga karena kebetulan saya meneliti di dalam aspek-aspek yang demikian. Lantas saya bicara data-datanya seperti apa. Bapak Ibu, waktu saya bicara itu, saya menekankan begini. Kalau kamu masuk ke dunia politik, jadilah orang Kristen yang benar. Lakukanlah kebenaran. Bertindaklah adil. Lalu saya bilang begini, ada 3 hal yang engkau harus benahi di dalam Indonesia. Ini pandangan saya bilang sama dia. Kalau kau benar-benar lulus dari Lemhanas dan kau masuk ke dalam pemerintahan, ada 3 hal yang kau harus perhatikan. Pertama, hukum. Hukum harus diberesin. Kalau orang nggak taat hukum, nggak taat konstitusi negara, yang mana Pancasila itu sesuai dengan Alkitab ya Bapak Ibu ya. Itu anugerah Tuhan buat Indonesia. Maka ini akan sesuatu hal yang jahat sekali terjadi, koruptor dan lain-lain bisa akan terjadi. Kedua, pendidikan. Ketiga, kesehatan. Saya benahi itu dulu, paling tidak 3 itu dulu. Saya bilang sama dia. Dia bilang, Ibu Grace ini gimana ini kan? Jadi kami ngobrol panjang sekali Bapak Ibu. Tapi apa yang saya mau katakan? Kalau kita ada di bawah, kita akan punya idealisme tertentu. Tapi ketika otoritas diberikan kepada kita, tidak tentu idealisme itu akan kita jalani. Maka harus firman yang memimpin. Tuhan, berlakulah adil dan jujur. Berlakulah adil dan jujur. Sebagai seorang hamba Tuhan, yaitu Kristus, yang ada baik dalam dunia pendidikan, dalam dunia politik, ekonomi, bisnis, dan lain-lain. Berikanlah keputusan-keputusan etis yang benar. Berikanlah perintah yang benar kepada bawahanmu. Konsistenlah kepada firman, berjuang untuk taat firman. Maka hal yang kedua, bukan saja beri keputusan sesuai firman, tetapi yang kedua, beri teladan hidup. Beri teladan hidup dalam perjuangan menaati firman. Ini gak sama dengan kita gak pernah jatuh dalam dosa. Tetapi yang namanya perjuangan itu berarti kita berjuang menyangkal diri, pikul salib untuk belajar taat kepada firman Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan kita sebagai majikan, belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Dan kalau salah, belajar juga minta maaf. Belajar juga minta ampun. Belajar juga supaya Tuhan tolong kasihani saya, benahi dan perbaiki hidup saya. Ketiga, berlaku adil dan jujur itu berarti saudara siap untuk memberikan disiplin kepada kesalahan. Tetapi disiplin itu harus apple to apple. Kalau kesalahannya itu adalah sesuatu yang harus dihukum, boleh, tetapi ingat, hukumannya tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kurang. Kalau berlebihan saudara, itu pelampiasan pembalasan dendam pribadi. Alkitab bilang pembalasan itu hak Tuhan. Tidak boleh kita berlebihan. Kalau kita kurang saudara, saudara menghina otoritas hukum. Maka saudara harus ada di tengah. Hukumannya tidak boleh berlebihan, tetapi juga tidak boleh kurang daripada apa yang menjadi kesalahan. Itu sebabnya kita percaya bahwa orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu kan ada SOP-nya dan pendisiplinan jika terjadi kesalahan A, kesalahan B, apa yang menjadi hukumannya dan seterusnya. Nah itu adalah sesuatu hal yang saudara dan saya perhatikan bahwa penerapan disiplin pun itu dipimpin oleh prinsip firman. Gak bisa sembarangan seperti orang-orang yang ada pada zaman Kolose ya. Secara sembarangan memberikan hukuman bukan apple to apple tetapi justru berlebihan akhirnya menghancurkan hidup daripada para pekerjanya. Maka berlaku adil sekali lagi berbicara mengenai keputusan dan perintah etis yang harus sesuai dengan firman. Teladan hidup yang memperjuangkan ketaatan kepada firman dan disiplin. Tidak boleh takut kepada bawahan. Kalau bawahan itu marah, menentang kita dan seterusnya saudara. Ya saudara harus berjuang untuk tetap menegakkan kebenaran. Saya kasih contoh ya, ini otoritas orang tua ya. Tentu ini juga bisa menjadi contoh di dalam otoritas kita dalam memimpin perusahaan dan lain sebagainya. Pak Tama itu kan nakalnya minta ampun ya Bapak Ibu ya. Ini kan suami saya jadi ya saya cerita yang memang begitu. Pada waktu remaja tuh dia nakalnya minta ampun, nakal sekali. Sehingga dia tuh lebih banyak besar di jalan daripada di dalam rumah. Dengan papa, dengan mama itu suka bertengkar, suka berkelahi sampai klimaks gitu. Satu kali terjadilah apa yang disebut dengan pertengkaran besar antara dia dan papanya sampai kepada titik klimaks. Dan papanya bilang begini sama dia.
Kalau kamu masih mau menghormati saya sebagai kepala keluarga dan otoritas saya sebagai kepala keluarga, ikuti aturan dalam rumah tangga ini. Tapi kalau kamu tidak menghargai saya sebagai kepala keluarga dan otoritas saya sebagai kepala keluarga, tidak mau taat sama aturan dalam rumah tangga, silakan keluar. Kalau kamu keluar, jangan coba-coba minta makan, cari makan kepada keluarga. Cari sendiri. Bapak Ibu tahu Pak Tama ya? Pak Tama itu dignitinya luar biasa. Makin ditantang, wah dia benar-benar membuktikan bahwa dia tidak cari makan dari keluarga. Dia tidak akan pergi minta kepada om dan tantenya, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dia benar-benar cari usaha sendiri, tapi bukan mencuri Bapak Ibu ya. Dia benar usaha sendiri cari makan selama seminggu. Omnya kasihan sama dia. Lalu omnya pergi cari dia di mana tempatnya. Ya, kawannya juga kasihan sama dia, bantu dia dan seterusnya. Akhirnya omnya dapat dia di rumah temannya. Lalu omnya bawa pulang, taruh di rumah tantenya. Tantenya nih paling sayang Pak Tama. Tantenya itu selalu bela Pak Tama. Lalu dia telepon papanya Pak Tama. Papanya Pak Tama itu namanya Daud. Daud, anakmu ada di sini. Terus mulailah tantenya itu bicara ya, nasihatin apa segala macam supaya jangan begitu sama anak. Pak Tama punya papa ini tegas soal otoritas. Dia kalau bicara otoritas nggak main-main. Dia bilang tidak. Kalau kalian mau tampung anak itu silakan. Gitu. Kalau dia mau datang kembali dia harus ikut aturan mainnya saya. Wah itu berat ya saudara. Tapi akhirnya pulang juga anak itu ke rumah bapaknya. Bapak Ibu bicara mengenai disiplin. Sesuatu yang memang tentu sebagai kepala keluarga ketika mendisiplin anak ada marah kepada dosanya. Tetapi juga di saat yang sama setelah berlangsung ada belas kasih. Ada pengampunan. Dan ada penerimaan kembali jika anak itu bertobat. Sehingga seorang tuan yang mengasihi Tuhan Yesus, dia menghormati hak-hak budak itu, memberikan apa yang menjadi hak-hak budak itu, melindungi hak-hak budak itu, tetapi juga di saat yang sama tidak enggan mendisiplin budak itu, mendisiplin pekerjaannya yang telah melanggar aturan. Dan dengan demikian dia menegakkan kebenaran, kehormatan daripada Allah dan firman Allah dalam kehidupannya. Maka yang terakhir Bapak Ibu, di sini saya akan tunjukkan Filemon, dia seorang tuan yang takut akan Tuhan. Seperti seorang hamba yang juga bekerja dengan takut akan Tuhan. Demikian juga seorang tuan, majikan juga bekerja sebagai majikan di dalam takut akan Tuhan. Kita tahu mengenai kisah Filemon. Filemon adalah seorang yang ditipu oleh Onesimus. Onesimus mencuri hal tertentu, kita tidak tahu persis apa yang dicurinya. Lalu Onesimus itu melarikan diri. Onesimus melarikan diri Bapak Ibu. Di dalam aturan pada zaman itu harusnya Onesimus dibunuh mati. Tetapi yang terjadi adalah Onesimus tidak dibunuh mati. Mengapa? Mari kita lihat di slide. Onesimus itu lari, dia pergi ke tempat Paulus yang dipenjara. Dan di penjara itu, di sana saya percaya ada yang namanya pengakuan dosa kepada Paulus. Dan ketika dia mengakui dosa-dosanya kepada Paulus, disitulah Paulus melayani dia dan dia mendengarkan firman Kristus, diinjili, dan di saat itu dia menjadi seorang murid Kristus. Karena itu dia bersama dengan Paulus, bersama dengan Filemon disebut sebagai saudara seiman. Setelah dia bertobat, Paulus tidak menahan Onesimus di penjara untuk melayani Paulus. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia kirim kembali Onesimus pulang ke Filemon. Dengan surat Filemon. Siapa yang bawa surat Filemon? Onesimus. Di dalam isi surat Filemon itu adalah Paulus berbicara bahwa Onesimus hendaknya engkau terima sebagai saudara seiman. Kenapa? Karena dia sudah bertobat. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan betul saja ketika Filemon menerima surat itu dan membaca, Filemon menerima Onesimus, next slide. Bukan sebagai budak, tetapi sebagai apa? Saudara seiman. Walaupun posisinya Onesimus masih bekerja sebagai pekerja di rumah Filemon, tetapi sudah diterima sebagai saudara. Ada pengampunan, ada belas kasih, ada kemurahan hati yang diberikan kepada pekerja yang bersalah tadi. Harusnya Filemon punya hak untuk bunuh mati, tetapi Filemon tidak kerjakan itu. Dia terima Onesimus dan melalui
teladan daripada Filemon. Onesimus kemudian hari menjadi seorang uskup. Dia pelayan. Dia bukan saja pelayan, pekerja di rumah daripada Filemon, tetapi dia pelayan, pekerja di rumah Tuhan sebagai uskup. Banyak yang mengatakan bahwa dia adalah uskup di Efesus. Tetapi ada juga yang mengatakan uskup di Bizantium yang nanti kemudian menjadi Konstantinopel. Tetapi lepas daripada itu Bapak Ibu dan saya lihat, seorang Tuhan yang memberikan teladan hidup yang benar. Seorang Tuhan yang belajar untuk menyatakan kasih Kristus kepada budaknya yang telah bersalah. Mengampuni, memperlakukan dia dengan tepat dan benar. Menyebabkan ada pertobatan, menyebabkan orang itu bahkan melayani Kristus jauh lebih baik dan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah bagi kita, maukah kita sebagai anak-anak Tuhan menerapkan prinsip ini dalam hidup kita? Ekualitas dan ordo. Maukah kita memperlakukan sesama kita dengan tepat dan benar dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas segala sesuatu dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih untuk anugerah firman yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa biarlah Allah di sorga yang boleh pimpin kami dengan masing-masing kesibukan kami, kepadatan kami, tanggung jawab kami yang Engkau percayakan kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan sebagai satu jemaat. Biarlah Tuhan memberikan prinsip firman ini dalam hidup kami, memimpin kami, mengarahkan kami supaya kami dengan cara pikir yang baru, cara pandang yang baru, kami dapat memperlakukan sesama kami dengan benar, kami dapat melakukan tanggung jawab kami dengan benar di hadapan Tuhan, Yesus Kristus yang adalah kepala atas segala sesuatu dan Tuhan atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.